Saya mengumumkan dari panggung aksi Indosiar pada malam hari ini, siapapun anak di negeri tercinta, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah memberikan rahmat bagi segenap alam, bukan Islam Nusantara, bukan coret itu. Saya sangat tidak setuju, karena Allah yang menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa dalam Islam ada Islam Nusantara coret gitu. Tidak ada dalam Islam. Ya, semuanya harus menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Ya, rahmatan lil alamin. Bagi segenap alam. Dan ya. semua kaum. Ya. Betul. Ya, okay. Jadi sudah mencakup semua. Terima kasih Muhammad. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di dalam Syiah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PLH, saya dapat uang. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Bahwa dekatnya tokoh-tokoh kita NU di sana adalah karena fulus. Dan ini sebagian diakui karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur, tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahu alam, ini betul tidaknya. Antum lebih tahu. Jadi mereka itu menyiksa Ahlussunnah ketika ada di Baghdad, Irak. Kemudian menyuruh orang-orang Ahlussunnah itu untuk melaknat Ibunda Aisyah. Assalamualaikum. Pantas loh untuk Indonesia. Gak mungkin. Loh, Islam mengajarkan setiap pemimpin yang sudah menang itu harus didukung. Ini saya lihat Mas. Akhir-akhir ini kaum muslimin Indonesia dikagetkan oleh kemunculan agama Islam versi Nusantara. Kita akan mencoba menelisik hakikat Islam Nusantara tersebut dan kita akan mendengarkan langsung dari sumber pendiriannya. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Bilangnya itu udah masuk ke tingkat yang lebih fatal dan sangat fatalis. Hubungan ideologis dengan seorang figur atau seorang idol ini pasti mengarah ke pola pikir yang sangat sektarian dan sangat dogmatis. Contohnya itu adalah apapun kata kiai dilakukan. Rasionalitas itu urusan belakangan. Kiai bilang apa, bilang A gitu ya. A ini harus dilakukan sekarang. Dan sekali lagi, bagi yang punya suami istri boleh berhubungan di siang hari. Merujuk kepada latar belakang kemunculan istilah Wahabi, pada awalnya itu disematkan atau berasal dari kalangan muslim dan kafir yang rata-rata membenci dakwah Syekh Muhammad. Kita itu bicara siapa yang menggulirkan fitnah itu, memang itu beredar di buku-buku mereka. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi itu beredar di tulisan-tulisan mereka tentang Wahabi yang secara sentimen, di dalam khutbah mereka, ceramah mereka secara sentimen tanpa argumen mengatakan katanya di antara sekian bentuk kejahatan agama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabiyah adalah membakar ribuan kitab-kitab para ulama, di antaranya Sahih Bukhari, di antaranya adalah Ibnu Katsir dan yang lainnya. Kemudian versi-versi lawas ini dibakar diganti dengan versi baru. Pertanyaannya, sekarang mana versi yang lawas? Siapa yang nulis dulu? Versi yang baru. Terus kemudian ini agama Anas kenalin sedikit ya, mereka paling mengaku aswaja. Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja. Asli wejangan Jawa. Itu singkatannya. Pertama, bertawasul kepada kubur, penghuni kubur. Makanya pada rame, apalagi tanggal-tanggal bagus, hari-hari bagus di Jawa itu hari paling bagus, bahkan seluruh Indonesia. Jumat Kliwon, jadi Kemis Legi malam, yang berarti istirahat. Jika demikian, waktu istirahat tersebut sebaiknya diberi kesempatan pada para jamaah untuk menarik nafas, tidak dibebani dengan hal lainnya. Adapun untuk bacaan zikir yang ditentukan oleh Nabi adalah zikir saat setelah solat witir dengan bacaan yang diriwayatkan sahih dalam riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Subhanal Malikil Quddus, yang dibaca sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika biridhauka min sakhut, dan selalu menimbulkan kontras antara umat. Bagaimana umat Sunni
dengan kaum adat diadu di Sumatera oleh Syiah di Sumatera oleh Syiah di belakangnya ternyata. Pergerakan Syiah di Indonesia dan penyebarannya. Memahami pergerakan Syiah di Indonesia tidak terpisah dari dinamika perkembangan Syiah di seluruh dunia. Keyakinan dan pemahaman serta ajaran yang dikembangkan menunjukkan suatu benang merah, meski tidak sepenuhnya monolitik karena terdiri dari berbagai sekte dalam kesatuan. Kita di sini, yang mana yang dibilang sesat? Semua kitab-kitab Syiah kita bedah kata demi kata agar tidak ada lagi takiyah. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh umat. Adakah firman Allah dan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Syiah itu menyimpang? Siapapun ngajak saya debat, saya akan siap datang untuk menghadapi mereka. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, dibawa oleh seorang nabi yang amin. Islam memberi penerangan bagi umat manusia dan menuntunnya kepada jalan yang lurus. Ajaran Islam ini kemudian dengan begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki dari umat lain, terutama dari kalangan Yahudi. Mereka berupaya menebar kerusakan dan konspirasi untuk merusak Islam dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha membunuh Nabi dan menebarkan fitnah di tengah umat Islam. Melihat kondisi demikian, muncullah faksi-faksi di tubuh umat Islam. Di antaranya yaitu kelompok Syiah, di mana golongan ini adalah yang memihak kepada Sayyidina Ali dan kerabatnya dengan orang-orang Syiah yang di Malang itu Syiah Rafidhah karena dia mengikuti Abdullah bin Sabah, dan pengikut Syiah terbesar se-Asia Tenggara itu Jawa Timur. Pertemuan 300 yayasan Syiah di Malang itu diadakan di aula gereja Katolik di Lawang. Nggak tahunya pondok pesantren yang selama ini dianggap itu pondok pesantren NU baru tahu kedoknya setelah MBCNU mengadakan sosialisasi terhadap buku panduan MUI Pusat tentang penyimpangan Syiah. Ketika kita berbicara mengenai Iran, yang terlintas dalam benak kita adalah negara Syiah. Ya, memang benar. Iran merupakan negara yang berasaskan Syiah. Bahkan saat ini penganut Islam menjadi kelompok agama terbesar kedua di dunia. Sebagaimana dikutip World Population Review, ada lebih dari 1,9 miliar muslim di seluruh dunia, membentuk sekitar 24,7% dari populasinya. Terlepas dari jumlahnya, seperti hampir semua agama di dunia, Islam juga memiliki percabangan dalam menafsirkan Al-Quran, juga hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa politik dalam sejarah Islam dengan cara yang berbeda. Tentu dua denominasi utama Islam adalah Sunni dan Syiah. Sunni yang musuh kita itu bukan kalangan Nasrani, Yahudi, tapi musuh kita sejujurnya adalah rasa permusuhan, rasa kebencian yang terus ditanamkan oleh para penguasa kita. Mereka yang sudah dibutakan mata hati, dibutakan kebersihan jiwa. Siapa saudara-saudara? Mereka yang haus akan kekuasaan. Dan ini sudah terjadi, Bu, 15 abad dari sekarang, Bu. Sebelum Rasulullah itu wafat, Bu, sahabatnya itu udah mulai katak kusuk, Bu, haus akan kekuasaan. Siapa, Bu? Yang membunuh sahabat Nabi kita, Ali. Bukan Nasrani, Bu, bukan Yahudi, tapi adalah kaum muslimin yang haus akan kekuasaan itu sendiri. Betul, saudara-saudara? Siapa yang membunuh Hasan
Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dengan perkiraan ada 1,9 miliar orang di seluruh dunia. Islam sendiri. Maka malam ini kita akan sedikit menceritakan sejarah munculnya Syiah dan beberapa pemahaman Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena sebagai warga Indonesia, tak mengherankan jika kehadiran aliran Syiah ekstrim menjadi hal yang selalu kita waspadai. Perayaan Hari Raya Idul Gadir Smesco Jakarta Selatan pagi tadi diwarnai aksi penolakan Ormas Islam Laskar Mujahidin. Ormas Islam tersebut berupaya melakukan pembubaran kegiatan karena menganggap ajaran Syiah sesat. Ini sudah akan muncul reaksi istimewa nanti. Saya tidak usah buat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya di luar Indonesia saja, perayaan Hari Asyura pun dirayakan oleh para pengikut Syiah kafir di Indonesia. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dengan luasnya Syiah merayakan Asyura, maka secara tidak langsung kita sudah membiarkan ajaran Syiah berkembang di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berita dunia, perkembangan Syiah di Indonesia belakang ini cukup masif ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh Syiah Indonesia serta pengikutnya mulai di berbagai media. Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah menfatwakan bahwa Syiah sesat. Berikut serupa tapi tak sama. Barangkali ungkapan ini tepat untuk menggambarkan dua aliran besar dalam agama Islam, yakni Sunni dan Syiah. Secara fisik, penganut Sunni dan Syiah mungkin memang sulit dibedakan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, terutama dari sisi akidah, perbedaan di antara keduanya ibarat minyak dan air, sehingga tak mungkin disatukan. Lantas, apa saja perbedaan keduanya? Saya sudah sampai di daerah wilayah Condet, dan di sini saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu tokoh Syiah di Indonesia, yaitu Hussein Sahab. Bagaimana sebenarnya fakta komunitas Syiah di Indonesia? Kita akan tanyakan kepada Hussein Sahab. Kelompok massa dari berbagai ormas keagamaan memadati sebuah rumah di Kampung Mertodranan, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Kamis sore. Mereka meminta pengajian yang digelar di sebuah rumah itu segera bubar dan pergi karena diduga merupakan acara perayaan Idul Qadir dari sekte Syiah. Dengan pengawalan polisi dan dijamin aman, Farid Ahmad Utbah mengumumkan ketahuan dari orang petinggi Syiah Indonesia yang sudah masuk ke dalam Sunni. Dia menceritakan pengalamannya dan bagaimana sudah ditetapkan 100 nama ulama di Indonesia yang akan dibunuh terlebih dahulu sebelum revolusi dimulai. Termasuk supaya umat Islam tambah takut. Orang yang beriman nggak boleh seperti itu. Ketika orang-orang munafik mengatakan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang kafir telah berkumpul untuk menyerang kalian, bertambah apa? Orang yang beriman tambah imannya, bukan tambah takut. Iran merupakan sebuah negara dengan populasi umat Islam beraliran Syiah terbesar di dunia. Menurut data statistik, hal ini sangat mengkhawatirkan. Bismillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya di luar Indonesia saja, perayaan Hari Asyura pun dirayakan oleh para pengikut Syiah kafir di Indonesia. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dengan luasnya Syiah merayakan Asyura, maka secara tidak langsung kita sudah membiarkan ajaran Syiah berkembang di Indonesia. Jika terus dibiarkan, insya Allah nasib Indonesia bisa seperti Irak dan Suriah. Allahu a'lam. Hambali dan lainnya. Namun sebenarnya Syiah adalah gerakan politik yang berkedok agama. Agama keyakinan lain yang bertolak belakang dan agama Islam. حمل أقصى من فرعون ومن هامان حكم درم بالقدس يخسى لا يظلم الأمريكان مسقط عماني ويا دمشق بلاد الشام القدس تصرخ حزناني بين اخواني كيف انضام عز القاهرة المصونة مع عز رجال الخرطوم من عز القدس الميمونة لازم لشل القدس نقوم يا نواقص